Ya, kita lanjutkan diskusi. Bang Rasa Mala tadi terpotong, Bang. Jadi dari pihak Baradae mengklaim bahwa ini ada memang relasi kuasa di sana, tidak bisa menolak, Bang. Jadi dan juga yang perlu dipertegas adalah perintahnya apa itu? Ya, saya pikir di dalam konstruksi hukum pidana dia tidak bicara soal relasi kuasa. Yang dibicarakan misalnya ini kan ada dua konteks tadi disebut. Misalnya kaitannya dengan perintah jabatan, Amtelef Bevel misalnya itu diatur di dalam KUHP pasal 51. Itu ada kriterianya orang melaksanakan perintah jabatan. Apakah orang yang diberikan perintah bisa melakukan penilaian bahwa instruksi yang diberikan itu dalam kewenangannya atau situasi itu memang bagian dari instruksi jabatan. Itu yang mesti dinilai nanti. Dan konteks yang kedua tadi yang disebut adalah orang melakukan tindak pidana karena adanya suatu paksaan. Itu hal yang berbeda bicara perintah jabatan dengan adanya keadaan yang memaksa orang untuk melakukan tindak pidana. Nah, kalau yang kedua yang diklaim, maka itu harus dibuktikan juga bahwa memang paksaan itu ada sedemikian rupa sehingga kita tidak mungkin menolak untuk melakukan tindakan tersebut. Tetapi itu semua nanti kan harus disajikan di fakta persidangan. Itu silakan saja, itu bagiannya dari cerita. Tapi pada prinsipnya kalau menurut hemat saya tidak sesederhana itu juga untuk menggunakan klaim baik perintah jabatan maupun situasi keadaan terpaksa untuk melakukan tindak pidana tersebut. Yang baik menurut saya, baik dari sisi kami sudah sampaikan ke klien kami dari sisi Pak Ferdy Sambo maupun dari sisi Bu Putri juga terdakwa lainnya termasuk Richard adalah yang menyampaikan saja fakta yang sebenarnya, nanti tentu ada proses konfrontasi, ada konfrontir, kemudian juga dikuatkan dengan persesuaian bukti-bukti lainnya. Nanti biarlah hakim nanti melihat dengan keyakinannya, kemudian memutus secara objektif terkait dengan fakta-fakta tersebut. Baik, Bang Rasa Mala, saya kepikiran begini loh Bang, mengacu ke pernyataan di awal tadi tuh Bang Roni Talapesi, ini Jenderal Bintang 2, yang memang rekam jejak dan karirnya dan juga keberhasilan serta prestasinya yang cukup fantastis dan luar biasa. Nah, apakah seorang Jenderal Bintang 2 dengan ada dan menggenggam pistol begitu, ada pistol di situ, kecuali kalau tidak ada pistol ya, arahan kepada anggota itu katanya itu hajar. Karena kan kalau yang namanya profesional kita kaitkan dengan misalnya presisi lah, misalnya begitu. Ada pistol, ya perintahnya berarti tembak, begitu loh. Kecuali kalau tidak ada pistol, ya perintahnya berarti bukan tembak berarti. Gimana Bang Rasa Mala menyikapi hari ini? Ya, saya kan nggak mungkin ngarang-ngarang fakta ini, karena yang dibicarakan sudah soal fakta kan. Nah, faktanya dalam keterangan yang disampaikan oleh Pak Ferdy Sambo di dalam berita acara, pada tanggal 8 ketika Joshua datang itu, bertemu dengan Joshua di Duren 3, dia menyampaikan setelah tentu ada peristiwa sebelumnya ya, dia menyampaikan bahwa hajar cas itulah yang termuat di dalam berita acara pemeriksaannya Pak. Termasuk juga dalam rekonstruksi Bang, itu yang disampaikan Bang dalam rekonstruksi? Nah, saya pikir kalau rekonstruksi kan dia scene ya, dia potongan-potongan adegan, dia tidak bicara soal informasi di situ. Itu kan visualisasinya saja. Tetapi yang ini bagian penting juga Bang, perintah ini kan salah satu konstruksi penting juga dalam berita acara. Iya, itu termuatnya dalam berita acara pemeriksaan pengambilan keterangan terdakwa atau saksi-saksi, bunyinya ada di sana. Kalau rekonstruksi kan dia dia foto, dia ambil gambar untuk tim-timnya itu saja gitu. Oke, saya bergeser lagi ya ke Bang Roni Talapesi, Bang Rasa Mala. Bang Roni, saya berusaha juga untuk menyambungkan nalar yang disampaikan oleh Bang Rasa Mala, Bang. Berdasarkan pernyataan Anda juga, ini seorang Barada 2, ibaratnya jauhlah bintang 2 ke Barada 2 gitu, yang sama cuma angka 2-nya doang. Nah ini apalagi juga masih baru begitu di Brimob, saya ngerasa begini, ada nggak sih rasa grogi, rasa rasa bingung atau mungkin kikuk gitu ya, bintang 2 loh masalahnya. Jadi jangan-jangan perintahnya hajar, nah dia yang salah menafsirkan, main tembak aja si Richard ini. Gimana Bang? Jadi Mas Arief, perintah itu datangnya dari Rumah Saguling. Itu perintahnya sangat jelas. Di dalam berita acara pemeriksaan klien saya disampaikan bahwa itu adalah perintah tembak gitu. Kemudian pas di Duren 3 juga itu, woi tembak. Jadi ya nanti kita buktikanlah di persidangan gitu ya. Maksud saya terlalu dini juga pun kalau dari rekan-rekan yang menjadi pengacara dari Ferdy Sambo dan PC menyerang saksi
yang merupakan juga pun saksi mahkota ya. Tapi nanti semua prosesnya nanti kita buktikan di persidangan kan. Kalau saya bukan di sini kan BAP juga nanti kita kayak seperti persidangan belum mulai. Tapi mungkin karena saksi saya, klien saya ini saksi yang lemah ya, jadi diserang dulu aja tidak apa-apa lah. Nanti kita lihat aja di persidangan. Bang Roni, padahal ada klaim baru juga bahwa sebenarnya skenario itu kemudian dibuat oleh Verdi Sambo. Bang Roni mendengar suara saya, Bang? Iya. Iya. Ya, bahwa kemudian ada klaim juga dari pihak Verdi Sambo bahwa skenario ini dibuat justru mendengar suara saya, Bang? Iya, saya dengar. Soal skenario, Bang, skenario dibuat justru untuk menyelamatkan klien Anda sebenarnya, Bang. Jadi bukan untuk menyerang, untuk menyelamatkan klien Anda. Saya pikir ini hanya sebagai bahan pembelaan ya. Kita lihat juga ya arah pembelaannya seperti apa. Ini cuma hanya untuk mengelak aja. Kalau seandainya memang untuk membela klien saya, kalau memang ada rencana pembunuhan ini atau ada rencana penembakan ini, harusnya klien saya jangan dilibatkan. Ya, masih terlalu muda, umur 24 tahun loh. Ini malah merusak masa depannya dia. Itu sih tanggapan saya Mbak Maria. Kita nggak bisa terlalu jauh berbicara terlalu ini ya. Karena keduanya juga baik dari Anda Bang Roni dan juga Bang Rasa Mala, semua sepakat mengatakan ya nanti kita bertempurnya di persidangan. Oke, kita tunggulah kalau gitu ya. Iya, awal pekan depan. Begini Mas Arif. Begini Mas Arif. Bang Rasa Mala, singkat saja Bang Rasa Mala. Ya, singkat saja. Ini sebenarnya apa yang disampaikan kemarin itu tidak dimaksudkan untuk menyerang Richard. Karena sebenarnya pada posisinya baik Richard, Pak FS maupun Bu Putri dan lain sama-sama berposisi sebagai terdakwa. Yang mau didorong adalah supaya ini karena Richard sebagai justice kolaborator, tentu kami mengharapkan bahwa informasi yang disampaikan Richard nanti di persidangan memang betul-betul informasi yang faktual, yang sebenarnya. Kami sangat khawatir karena adanya penggunaan JC, kemudian Richard mempertimbangkan lebih kepada bagaimana dia menjustifikasi sebatas menjustifikasi semua cerita yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Sebenarnya lebih makanya nanti dibuktikan di persidangan dari Richard. Betul. Tapi sekali lagi saya mau garis bawahi, tidak ada poin untuk menyerang Richard, karena memang apa yang disampaikan kemarin itulah yang ada di berita acara Pak Verdi Sambo. Bahwa sebelumnya ada rangkaian peristiwa lain, saya pikir nanti memang akan disampaikan juga bahwa ada peristiwa di Saguling dan seterusnya. Saya pikir itu bagian dari rangkaian yang nanti tentu pasti harus disajikan di persidangan dan akan konfirmasi ke semua keterangan saksi. Saya kira itu sih. Tentunya saya punya kepentingan untuk membela klien saya. Jadi hal-hal yang tidak ini kemarin saya sampaikan ya. Pertama yang soal perintah hajar, itu perintahnya adalah perintah nembak. Kedua bahwa bahwa kasus ini terbuka karena ajakan dari Verdi Sambo. Tidak, itu karena dari tim sus. Ketiga yang soal menyelamatkan. Kalau soal menyelamatkan Richard Eliezer harusnya dari awal itu tidak dilibatkan. Nah soal status GC, GC ini kan berproses panjang kan, sudah 3 kali asesmen sehingga diterima status dia sebagai GC dan sudah memenuhi syarat. Kita akan lihat nanti hasilnya di persidangan ya Bang. Ya, nanti kita buktikan. Kita akan lihat nanti awal mula persidangan hari Senin. Terima kasih banyak Bang Roni, Bang Rasa Mala juga terima kasih waktunya pagi hari ini. Salam sehat untuk semuanya. Sukses untuk Anda berdua. Salam sehat. Selamat pagi. Salam sehat. Selamat pagi. Kita tinggalkan ya kan. Sekarang masih pekan depan nih, cukup persiapkan dulu lah kacang, kopi, tehnya di rumah. Kalau yang sekarang ini? Iya, nah yang sekarang ini, wah ini penting juga. Karena kenapa masih ditahan kalau misalnya sudah ada kesepakatan dalam bentuk tanda tangan di dalam kertas begitu ini untuk menarik laporan tersebut. Nah itu dia, karena saat ini kita tahu Rizky Bilar sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus KDRT itu tadi ya. Kita coba akan bahas hal ini saja untuk Anda.